Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyimpan dendam? Pernahkah kita berkata, "Kamu membuatku sangat marah"? Apa yang kita akui saat itu adalah kita sedang berkata, "Kamu yang mengendalikan saya." Itulah satu-satunya persoalan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Dan ada satu cara untuk menyingkirkan orang ini dari pikiran dan hati kita, yaitu dengan menyembuhkannya dengan kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Pernahkah kita menjumpai sebuah keluarga yang terpecah belah karena salah satu anggota keluarganya sakit hati? Ya, kepahitan itu menular. Kita bisa menjumpai banyak hal dan bisa jadi itu turun-temurun. Seseorang harus memutus rantai itu dan kita bisa menjadi orang itu. Jika orang tua kita sakit hati, tidak harus kita juga sakit hati. Kita harus memutus rantai itu. Dan hanya ada satu cara untuk memutuskannya, yaitu sembuhkan dengan kasih karunia Allah. Jika kita tidak menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka keadaan yang sulit akan membuat kita sakit hati. Karena dosa ada di dunia, hidup ini tidak adil. Kita hidup di planet yang rusak. Ini bukan surga. Orang jahat selalu lolos dari kejahatan. Hidup ini tidak adil. Dan jika kita tidak memiliki kasih karunia di dalam hati kita, kepahitan akan merayap masuk dan mencoba menghancurkan hubungan kita. Apakah pengampunan itu adil? Sama sekali tidak. Namun ini bukan tentang keadilan. Ini bukan tentang keadilan. Ini tentang kasih karunia. Kita tidak memaafkan seseorang karena itu adalah hal yang adil untuk dilakukan. Tidak. Tetapi kita mengampuni seseorang karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan kita tidak ingin hati kita dipenuhi dengan racun. Kita tidak ingin hati kita menyimpan luka dan kebencian. Pengampunan itu cuma-cuma, tetapi tidak murah. Pengampunan itu mengorbankan nyawa Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan itu membuat Allah mengorbankan putranya. Saat Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan di atas kayu salib, Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tuhan Yesus berkata mereka tidak pantas menerimanya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi Bapa, ampunilah mereka. Itulah kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup kita untuk mengatasi kebencian dan luka hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kamu percaya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melepaskan pengampunan dengan kasih karunia-Mu. Amin.